Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ardian akan menjelaskan tentang Abdul Mustaqim dan tafsir Muqassidi. Yang pertama yaitu tentang biografi Abdul Mustaqim. Abdul Mustaqim ini lahir pada 4 Desember tahun 1972 di Purworejo dari sepasang suami istri, yakni Muhammad Bardan dan Suwarti. Pendidikan awal agamanya yakni pada masa MTS dengan menimba ilmu pada Kiai Abdullah Umar, Abdullah Umar. Selanjutnya pada tahun 1988 hingga 1998 ia melanjutkan menimba ilmu di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Adapun pendidikan pada lembaga formal jenjang sarjana pada tahun 1991 hingga 1996 ditempuh di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan jurusan yakni tafsir hadis. Selanjutnya jenjang magister tahun 1997 hingga 1999 ia mengambil jurusan agama dan filsafat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terakhir pada jenjang doktoral tahun 2000 sampai 2007 ia mengambil jurusan studi Islam di universitas yang sama, yaitu Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menempuh pendidikan baik formal maupun non formal, ia melanjutkan kepada pengabdian dengan mendirikan pondok pesantren Lingkar Studi Islam LSQ Al-Rahmah di Bantul, Yogyakarta pada tahun 2012. Selain itu, sebelumnya ia aktif dan mengajar di beberapa universitas, yakni Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung jenjang pasca sarjana, serta Institut Islam Negeri Kediri, Jawa Timur. Selain aktif mengajar dalam dunia penulisan ilmiah, ia memiliki banyak karya yang dipublikasikan, yakni baik berbentuk buku, artikel jurnal, monograf, dan lainnya. Dalam bentuk buku, ia menulis 4 buku yang berhubungan dengan tafsir, yakni buku terkait dinamika sejarah tafsir Quran, buku terkait ma'anil hadis, buku terkait metode penelitian Al-Quran, serta buku terkait tafsir Jawa. Selanjutnya, pada publikasi berbentuk monograf telah dipublikasikan karya terkait teologi kesehatan pesantren. Sedangkan dalam proceeding diterbitkan sebanyak 3 buah juga terkait tafsir Al-Quran. Yang kedua yaitu pengertian tafsir Muqassidi, yaitu adalah gabungan 2 kata yang masing-masing dari 2 kata tersebut harus didefinisikan terlebih dahulu untuk mendapatkan pengertian yang utuh. 2 kata tersebut adalah tafsir dan maqasid yang dibubuhi dengan ya nisbah. Secara bahasa, tafsir berakar dari kata pasaro yang bermakna menjelaskan, menerangkan, menyingkap sesuatu yang tertutup. Secara istilah, tafsir mempunyai banyak pengertian. Penulis memilih saya sebagai yang memberi penjelasan memilih pengertian yang disampaikan oleh Az-Zarqani dan Az-Zarkashi, yaitu Az-Zarqani menjelaskan bahwa ilmu tafsir itu ilmu yang membahas Al-Quran dari segi dilalahnya berdasarkan maksud yang dikehendaki Allah SWT dengan kadar kemampuan manusia. Sedangkan Az-Zarkashi mendefinisikan bahwa ilmu untuk memahami kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menjelaskan maknanya serta mengeluarkan hukum-hukum atau hikmah-hikmah darinya. Sedangkan maqasid sendiri adalah bentuk jamak dari maksad, dari kata qasada yang berarti atau bermaksud atau menuju, bermaksud yang berarti bermaksud atau menuju sesuatu.
Sedangkan secara istilah adalah apa yang menjadi tujuan sehari dalam eh, penetapan hukum-hukum syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-hambanya baik di dunia maupun di akhirat. Apa hubungan tafsir maqasid ini? Dalam hubungan dengan ilmu tafsir, maqasid ini bisa bermaksud maqasid Al-Quran dan maqasid syariah. Dua istilah yang perlu dibedakan. Maqasid Al-Quran adalah dasar dari maqasid syariah itu sendiri. Semua maqasid syariah kembalinya pada maqasid Quran, maqasid syariah seperti yang definisikan oleh Al-Pasi adalah tujuan akhir ingin dicapai oleh syariah dan rahasia-rahasia di balik setiap ketetapan hukum dalam hukum syariah. Nah, seperti itu. Ya, yang ketiga tujuan, urgensi, dan keunggulan tafsir maqasidi. Yang pertama, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengungkap maksud dan tujuan dari sebuah teks keagamaan, bahwa setiap perintah maupun larangan mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan aspek rasionalis dalam sebuah teks keagamaan serta ajaran Islam. Yang ketiga, untuk melengkapi metode dalam kajian tafsir yang telah ada sebelumnya. Metode tafsir maqasidi ini hadir dalam kajian ilmu tafsir untuk mendiskualifikasi atau menolak metode-metode tafsir yang telah ada sebelumnya. Namun metode tafsir maqasidi hadir dalam kajian ini bukan untuk mendiskualifikasi atau menolak metode tafsir yang telah ada sebelumnya, namun tafsir maqasidi hadir sebagai pelengkap dari metode-metode tersebut dan mencerminkan dimensi maqasidiyah serta memberikan perspektif yang baru dalam kajian ilmu tafsir. Yang keempat yaitu sebagai jembatan epistemologi pada teks Al-Quran dan realitas. Ya, itu yang keempat. Yang ke bagian selanjutnya itu urgensi tafsir maqasidi. Kajian tafsir maqasidi ini dinilai cukup urgent sebab dapat menjadi jembatan antara pendekatan yang memahami Al-Quran secara tekstualitas sehingga cenderung kaku dalam memahami sebuah ayat, pendekatan penafsiran yang memahami Al-Quran secara liberalis hingga mendesakrilisasi teks sehingga dapat menemukan titik tengah penafsiran yang dapat mengantar kepada maksud dan tujuan sebenarnya ayat tersebut yang membawa kepada kemaslahatan. Selanjutnya yaitu keunggulan tafsir maqasidi ini. Pertama adalah tafsir maqasidi ini adalah anak kandung peradaban Islam serta memiliki cantolan epistemologi yang kuat terhadap turats para ulama. Yang kedua, dapat memecahkan kebutuhan epistemologi tafsir sehingga tidak berhenti pada makna teks secara tekstualitas, namun juga merangkap sisi maqasid dari suatu teks. Yang ketiga yaitu mempunyai perangkat metodologi yang lebih lengkap serta telah teruji dalam sejarah ajaran agama Islam. Mempunyai kaedah-kaedah dasar yang dinamis sehingga ketika kaedah tersebut berinteraksi dengan teks Al-Quran mampu membentengi dan tidak keluar dari bingkai moderasi. Yang kelima yaitu dapat menggali lebih dalam terhadap penafsiran Al-Quran. Dapat dijadikan sebagai filsafat tafsir, filosofi at-tafsir dalam upaya memberikan suatu kritikan terhadap produk-produk tafsir yang tidak mencerminkan sisi maqasidiyah
dari suatu teks. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis ayat-ayat nikah beda agama, perspektif, tafsir Maqasidi, yaitu pada ayat-ayat nikah beda yang telah disebutkan, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 221, Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 5, dan Quran surat Al-Mumtahanah ayat 60. Yang pertama yakni pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrik. Menurut para ahli tafsir, istilah musyrik istilah musyrik digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mempersekutukan Allah dengan zat selainnya. Dan musyrik dalam penelitian mengenai nikah beda agama ini adalah di surah Al-Baqarah ayat 22, yakni larangan menikah pada laki muslim dengan pemusyrik. Asbabun nuzul ayat ini adalah berkaitan dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yakni Abdullah bin Rawahah, yang menikah dengan budak perempuannya yang telah dimerdekakan. Perbuatan Abdullah ini kemudian mendapat banyak cibiran karena bertentangan dengan keumuman saat itu. Jadi ayat ini merupakan sebuah antisipasi preventif Al-Quran yang berasal dari realitas sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yakni pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Kata ahli kitab pada Al-Quran diulang sebanyak 31 kali. Term ahli kitab dapat dalam penelitian mengenai nikah beda agama ini adalah surah Al-Maidah ayat 5 yang mendeskripsikan mengenai halalnya pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab. Pada Al-Quran, kata ahli kitab selalu disandingkan dengan kata musyrik, sebab keduanya mempunyai unsur menyekutukan Allah SWT. Namun ada pula yang membedakan antara keduanya, yakni dalam surah Al-Bayyinah ayat 1. Dalam ayat tersebut kata musyrik serta ahli kitab dikaitkan dengan huruf waw, yaitu merupakan kata penghubung yang memiliki makna perbedaan antara dua kata yang dihubungkan. Mengenai ayat tersebut, menurut Muhammad Quraish Shihab, dua istilah tersebut pada Al-Quran menunjukkan substansi yang sama, yakni kekufuran, namun menggunakan kata yang berbeda, seperti halnya korupsi dan mencuri. Sebagaimana dalam surat Quran surah Al-Maidah ayat 5 mendeskripsikan jika yang dikatakan dengan perempuan ahli kitab adalah wanita yang beriman serta wanita yang menjaga harga dirinya sebelum Al-Quran diturunkan, dan hanya terbatas pada golongan Yahudi maupun Nasrani. Hal ini dikarenakan di era awal kemajuan ajaran Islam di zaman Rasulullah, para sahabat kata ahli kitab merupakan penyebutan yang spesifik ditujukan kepada golongan Yahudi maupun Nasrani. Menurut beberapa penafsiran, beberapa mufasir mengatakan jika ahli kitab hanya sebatas golongan Yahudi maupun Nasrani, seperti halnya penafsiran Hamka, Quraisyab, dan Said Qutb. Namun ada pula mufasir yang berpendapat lain, seperti halnya Rasid Ridho yang mengungkapkan jika ahli kitab tidak sebatas Yahudi maupun Nasrani. Yang selanjutnya pernikahan antara muslim dengan orang kafir. Kata kafir pada Al-Quran disebut atau diulang sebanyak 525 kali dalam berbagai derivasinya. Dan kafir dalam penelitian mengenai nikah beda agama ini terdapat dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10. Asbabun nuzul dari ayat ini berkaitan dengan permintaan orang Quraisy datang kepada Rasulullah SAW untuk meminta para wanita dikembalikan kepada kaum Quraisy atas dasar perjanjian Hudaybiyah. Maka kemudian turunlah ayat ini mengenai larangan untuk mengembalikan wanita yang beriman kepada kaum kafir. Jadi ayat ini turun sebagai dalil larangan pernikahan pada perempuan muslimah dengan lelaki musyrik. Selanjutnya, setelah saya paparkan
di atas dapat disimpulkan bahwa makna kafir pada Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10 ini sama dengan makna kata musyrik, yakni yang merupakan orang mengingkari Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima kebenaran yang telah disampaikan Rasulullah SAW. Selanjutnya, berdasarkan analisis Makasidi, maka ayat-ayat tersebut memuat nilai fundamental Al-Quran di dalamnya, antaranya yakni kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Pada Quran surat Al-Maidah ayat 5 membuat kebebasan dalam menikahi perempuan ahli kitab, namun lelaki tersebut haruslah bertanggung jawab. Tidak hanya bertanggung jawab dalam memimpin rumah tangga, namun juga bertanggung jawab terhadap keimanannya setelah menikah nanti, yakni tidak boleh berpengaruh terhadap agama istrinya sehingga menjadi murtad dari agama Islam. Yang kedua yaitu kesetaraan. Kesetaraan ini pada Quran surah Al-Baqarah ayat 221 memuat nilai kesetaraan pada laki muslim dengan perempuan muslimah, dalam hal ini menikahi orang musyrik. Dalam ayat tersebut disebutkan jika laki-laki muslim haram hukumnya menikah dengan perempuan musyrik sebab terpikat dengan parasnya, keturunannya maupun kekayaannya. Yang ketiga yaitu keadilan. Pada Quran surah Al-Maidah ayat 5 dijelaskan lelaki muslim halal menikahi wanita yang menjaga harga dirinya dengan memberikan mahar. Namun apabila sebelum digauli wanita tersebut berzina, maka suami istri haruslah berpisah dan mahar yang harus dikembalikan kepada laki tersebut. Nah, dari ayat-ayat nikah beda agama yang telah dikemukakan mengandung aspek makasid di dalamnya, yaitu diantaranya hibzu ad-din, yaitu menjaga agama, yaitu kedua hibzu an-nafas, menjaga jiwa, yang ketiga hibzun nas, menjaga keturunan, dan menjaga hibzun akal, menjaga akalnya, hibzun mal, menjaga hartanya, dan hibzul ad-daulah, menjaga negaranya, hibzuddin, yang menjaga agamanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.